Kasus Brigadir Yosua semakin membuat polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, pernyataan Komnas HAM baru-baru ini soal dugaan kuat terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Yosua terhadap PC itu kemudian mengemuka di ruang publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin Komnas HAM bisa merekomendasikan hal seperti ini yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tupoksi utama mereka? Hal ini juga didukung oleh Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa dugaan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Magelang ini kemudian perlu ditelusuri. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Komnas Perempuan dan Komnas HAM merekomendasikan hal ini, karena ini merupakan rekomendasi resmi lembaga pemerintah yang bisa digunakan sebagai dalil di pengadilan dalam membela diri. Apakah kemudian dua lembaga ini mengabaikan fakta bahwa tersangka baik PC di dalamnya sudah melakukan kebohongan publik dengan pertama-tama pada awalnya mengatakan kejadian terjadi di Jakarta, lalu kemudian menggeser kembali tempat kejadian perkara ke Magelang. Belum lagi fakta-fakta bahwa kemudian ada obstruction of justice, di mana kemudian ada terjadi penghilangan barang bukti CCTV dan sebagainya yang dilakukan oleh gerombolan ini. Bagaimana mungkin Komnas HAM tega melakukan tindakan yang merekomendasikan dalam tanda petik sesuatu yang menguntungkan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua? Pelecehan adalah satu dugaan yang barangkali dalam kondisi normal itu patut kemudian ditelusuri. Dalam hal ini, korban pembunuhan sudah menjadi fakta, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang kemudian menjadi korban. Selain itu, di dalam proses kemudian pencarian keadilan keluarga korban yang terbunuh ini, terjadi kemudian intimidasi yang menggunakan instrumen negara, di mana hal ini terjadi ketika kemudian orang tua atau keluarga dari Brigadir Yosua ingin membuka peti. Terjadi kemudian pelanggaran hak atas informasi terhadap keluarga ini, di mana mereka berhak mendapatkan informasi yang benar. Sehingga ketika mereka ingin melihat jenazah anaknya, mereka ingin melihat dan pastikan benar tidak ini anaknya, jangan-jangan bukan. Lalu apa yang terjadi dengan anaknya? Ini juga tidak kemudian ditelisik oleh Komnas HAM lebih jauh. Hak atas kebudayaan, di mana mereka seharusnya berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengandungi atau mengulusi. Dalam tradisi Batak itu ada fase-fase tertentu di dalam proses kematian itu yang harus dilaksanakan, tetapi mereka dihalang-halangi dengan di mana ada oknum-oknum aparat yang datang ke rumah itu melarang mereka bahkan untuk merekam, untuk kemudian mendokumentasikan kejadian itu. Itu juga sebenarnya merupakan pelanggaran atas hak informasi mereka. Tetapi kemudian Komnas HAM lebih fokus kepada hal yang sebenarnya bisa disimpulkan oleh anak-anak SD, oleh pelajar-pelajar dan orang-orang kebanyakan. Akses lembaga Komnas HAM yang sangat besar untuk menelusuri sejauh mana kemudian pelanggaran HAM berat, termasuk kemudian bagaimana praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan ini secara sistemik, karena mereka menggunakan tanda petik identitas lembaga negara untuk kemudian membungkam banyak orang, termasuk puluhan-puluhan polisi yang sebenarnya menjadi korban karena si pelaku pembunuhan ini menggunakan instrumen negara, dalam tanda petik menggunakan jabatannya sebagai seorang petinggi di kepolisian. Harusnya ini juga menjadi catatan. Jadi kalau kemudian Komnas HAM mengatakan berdasarkan rancangan undang-undang berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, pernyataan atau kesaksian itu keterangan saksi itu bisa menjadi barang bukti terhadap pelecehan seksual. Lalu dikatakan ada 4, baik itu ART dan ajudan termasuk PC sendiri yang memberi kesaksian bahwa benar ada pelecehan seksual misalnya, katakanlah begitu dan itu dijadikan alat bukti. Bisa tidak Anda bayangkan bagaimana kemudian posisi si korban yang sudah meninggal dunia, lalu dia harus membela diri seperti apa? Kalau 4 saksi ini kemudian menyatakan oke, dia melakukan pelecehan seksual, apa kemudian hak dari Brigadir Yosua untuk membela diri kalau dia sudah dimatikan? Sementara kesaksian mereka masih bisa dibantah. Kenapa masih bisa dibantah? Karena faktanya terjadi kebohongan.
Dan bagaimana kita bisa percaya bahwa kesaksian mereka ini benar kalau mereka sudah melakukan kebohongan berkali-kali, bahkan kemudian membuat banyak lembaga negara menjadi kehilangan muka di depan publik. Belum lagi ada fakta bahwa petugas dari LPSK mengaku diberi amplop. Indikasi-indikasi ini, kejanggalan-kejanggalan ini tidakkah menjadi pertimbangan dari Komnas Perempuan dan juga kemudian dari Komnas HAM untuk hati-hati memberikan rekomendasi yang bisa saja memberi ruang kepada si pelaku pembunuhan keji ini untuk bebas dari segala tuduhan-tuduhan atau paling tidak meringankan mereka. Hati-hati, Anda memainkan keadilan dan Anda bermain-main di luar dari tupoksi Anda. Masyarakat menilai dengan jernih dan kita tahu bahwa Komnas HAM tidak punya kapasitas yang memadai dan tidak punya sense of justice, tidak ada sensitivitas terhadap keadilan, tidak berempati, apalagi kemudian Komnas HAM dengan bangga memutarkan atau menayangkan foto bagaimana kemudian Brigadir Joshua itu terbunuh walaupun kemudian disamarkan. Anda perlu catat, rekomendasi Anda melukai keluarga korban pembunuhan yaitu saudara Joshua dan membuka juga luka mereka dengan menampilkan foto itu. 2 kali luka yang menurut saya itu tidak patut dan tidak etis. Komnas HAM sebaliknya, Anda mulai belajar untuk memahami dan menghargai perasaan, juga perasaan keadilan publik.